Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Aziz dengan NPM 1006060319072 dari kelas Farmasi B angkatan 2019. Di sini saya akan menjawab dari tugas farmasi fisika mengenai surfaktan. Yang dimana soalnya, yang pertama, jelaskan tentang prinsip HLB. Yang kedua, pada video surfaktan sebagai pembasah, jelaskan tentang Gibbs adsorption. Dan yang ketiga, jelaskan tentang potensial zeta dengan aplikasinya dalam sediaan suspensi. Yang pertama, prinsip HLB. HLB adalah hydrophilic lipophilic balance, adalah ukuran keseimbangan hidrofilik lipofilik dari satu zat di permukaan, atau dapat diartikan sebagai angka yang menunjukkan perbandingan antara bagian lipofil dan hidrofil. Semakin besar nilai HLB akan semakin hidrofilik tersebut, maka semakin kecil nilai HLB akan semakin tidak hidrofilik tersebut. Pada gambar di bawah ini, pada gambar bagian kiri diartikan dengan gugus hidrofil yang lebih besar itu, atau bagian kepala yang lebih besar, maka surfaktan tersebut akan cenderung berada di fase air dengan luas HLB yang tinggi. Jadi pada gambar tersebut yang warna biru itu adalah air dan warna kuning itu adalah minyak. Kemudian pada gambar yang di tengah-tengah itu menandakan bahwa surfaktan tersebut memiliki gugus hidrofil dan gugus lipofil yang sama atau seimbang. Maka surfaktan tersebut akan berada pada antarmuka di suatu cairan tersebut. Kemudian gambar yang di sebelah kanannya, surfaktan tersebut memiliki bagian ekor yang lebih panjang atau nilai gugus lipofilnya lebih besar, maka surfaktan tersebut cenderung berada di fase minyak dengan luas HLB yang rendah. Kemudian yang kedua yaitu Gibbs adsorption. Gibbs adsorption adalah persamaan yang digunakan untuk menurunkan persamaan keadaan permukaan yang sesuai dalam sistem tertentu dengan keadaan untuk menghilangkan konsentrasi permukaan adsorpsi dan menghubungkan tegangan permukaan secara langsung dengan konsentrasi surfaktan dalam larutan. Persamaannya yaitu T sama dengan -1 per RT dikali D gamma per D ln C. Surfaktan dapat bertindak sebagai zat pembasah karena dapat menurunkan sudut kontak antara permukaan padat dan cairan pembasah. Semakin kecil sudut kontak, maka akan semakin mudah zat tersebut untuk dibasahi. Hal tersebut terjadi karena tegangan permukaan zat sudah menurun dengan adanya surfaktan, sehingga zat tersebut dapat dibasahi kemudian terlarut. Dengan contoh yaitu pada tanah kering, ketika air dicampur surfaktan dan ditambahkan ke tanah yang kering, maka gugus lipofil atau ekor surfaktan tersebut akan berikatan dengan gugus lipofil yang berada di bagian permukaan tanah, sedangkan gugus hidrofilnya atau bagian kepala surfaktan itu akan berikatan dengan air, maka sudut kontak akan mengecil antara tanah dan air. Maka sudut kontak antara tanah dan air akan mengecil. Dan ketika ditambahkan lagi dengan air, maka penyerapan akan lebih meningkat. Kemudian yang ketiga yaitu potensial zeta dalam sediaan suspensi.
Potensial zeta adalah parameter muatan listrik antara partikel koloid. Nilai potensial zeta berbanding terbalik dengan kecenderungan partikel berinteraksi. Semakin kecil nilai potensial zeta, maka semakin tinggi gaya tarik-menarik antara partikel sehingga terjadi flokulasi atau peristiwa penggabungan koloid dari yang kecil menjadi besar. Sebaliknya, semakin tinggi nilai potensial zeta, maka semakin rendah gaya tarik-menarik antara partikel. Pada gambar di bawah ini, pada bagian stationary layer atau pada lapisan pertama, yaitu ion tidak dapat bergerak sama sekali karena ion terikat kuat dengan permukaan. Kemudian pada lapisan kedua atau pada lapisan difusi layer ini, ion dapat bergerak bebas karena gaya tarik menarik dengan permukaannya itu lemah. Dan pada lapisan yang shear plane atau yang di sebelah lapisan stationary layer itu adalah pertemuan antara kedua lapisan shear plane dan stationary layer atau tempat terjadinya potensial zeta. Potensial zeta ini mengatur derajat tolak menolak antara partikel terdispersi yang bermuatan sama dan saling berdekatan. Misalnya, ada partikel lain yang saling berdekatan, lalu potensial zeta diturunkan, maka gaya tolak menolak akan sangat lemah sehingga menyebabkan partikel bergabung dan mengendap, dan lama-kelamaan akan terjadi flokulasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.